Baik, selamat pagi menjelang siang, Mas dan Mbak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, sebelumnya mohon maaf ya karena kita mulainya agak terlambat. Tadi ada bimbingan sebentar, jadi harus molor. Sebelum kita mulai terlebih dahulu, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa membawa banyak berkah dan manfaat. Berdoa dipersilakan. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6 ya, Mas dan Mbak sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang standar dan externalities. Kemudian apa yang tadi dan kemarin sudah saya kirimkan lewat email ke Anda sekalian terkait dengan jadwal pengganti, hasil polling menyebutkan bahwa yang terbanyak adalah besok hari Kamis jam 10, jadi silakan bergabung besok Kamis. Kemudian kalau ada bentrokan jadwal dan lain sebagainya, silakan dimitigasi sendiri ya. Kalau Anda punya dua device yang berbeda, Anda bisa gunakan secara sekaligus, secara bersamaan. Atau kalau tidak, ya nggak apa-apa, nanti sesi perkuliahannya juga pastinya akan saya rekam, lalu bisa saya unggah ke YouTube, jadi nanti bisa ditonton pada saat yang lebih longgar gitu. Kemudian sesi yang ke-7 juga ada presentasi, jadi mungkin waktunya agak mepet, tetapi grup 6, kelompok 6, nanti silakan untuk mempersiapkan presentasinya terkait dengan diffusion of innovation. Waktunya mungkin nggak terlalu banyak untuk menyiapkan itu semua, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa bantu, kita bisa sama-sama diskusikan supaya di kelas ini semua bisa dapat pemahaman yang sama lah kurang lebih. Mungkin itu dulu sedikit pengumuman dari saya. Ada pertanyaan barangkali sebelum kita masuk ke materi? Tidak ada? Mas, Mbak? Sepertinya belum ada pertanyaan, Pak. Baik, jadi cukup jelas ya terkait dengan jadwal pengganti, kemudian materi-materi yang akan kita bahas, tugas, presentasi, dan lain sebagainya. Clear ya? Oke, kalau begitu kita masuk dulu ke materi. Saya mau cover sedikit kemarin yang sudah dibahas oleh kelompok 4 tentang jenis-jenis inovasi. Presentasinya sebetulnya sudah cukup lengkap, tetapi ada beberapa hal yang mau saya tambahkan ke Anda sekalian. Anda lahir tahun berapa ya? Tahun 2000, Pak. 2001, Pak. 2000, Pak. Baik, tahun 2000, ini adalah cover majalah Forbes tahun 2007. Mungkin beberapa dari Anda sudah kenal dengan ini. Jadi di masa-masa itu, Nokia adalah raja dari smartphone, dari ponsel ya. Pemimpin pasar, dulu belum ada BlackBerry, dulu belum ada iPhone, dulu juga belum ada Android. Dan Nokia ini dianggap sebagai sebuah fenomena begitu karena bisa mendapatkan market sebesar 1 miliar customer dan itu jumlah yang sangat luar biasa. Kalau Anda lihat di sini beritanya menyebutkan bahwa mustahil ya rasanya untuk bisa mengejar Nokia gitu, tapi kenyataan ternyata berbeda. Nah, saya ingin menjelaskan tentang beberapa konsep inovasi, tapi kita akan pindah dulu ke inovasi yang non-digital. Jadi di sini ada contoh atau ilustrasi tentang bagaimana Honda memperkenalkan mobil listrik. Jadi Honda itu pada pertama kali, pada awalnya, memperkenalkan kendaraan listrik pada tahun 1997 dengan tujuan supaya efisiensi bahan bakarnya bisa lebih baik, kemudian polusinya atau asapnya itu bisa lebih berkurang. Kemudian karena ini menggunakan kombinasi ya, namanya hybrid kan, kombinasi antara listrik dengan mesin yang ada saat ini, maka dia tidak harus selalu dicolokkan ke listrik, ke colokan listrik. Dan di masa itu, Honda memilih untuk mengerjakan segala sesuatunya sendirian.
Jadi dia punya desain hybrid yang berbeda dan memutuskan untuk tidak melakukan kolaborasi atau tidak memberikan lisensi kepada vendor atau pembuat kendaraan yang lain. Nah, ini untuk ilustrasi saja, Mas dan Mbak sekalian. Jadi, kendaraan pada umumnya itu hanya mengandalkan fuel, kemudian di sini tidak ada komponen elektroniknya, jadi dia hanya mesin ya, mesin combustion engine, mesin bertenaga bensin atau bertenaga diesel yang digerakkan oleh sebuah mesin yang ada di sini. Dia bisa berpenggerak roda depan, bisa berpenggerak roda belakang. Kemudian mesinnya bisa ada di depan, bisa ada di tengah, bisa ada di belakang. Ini yang lazim kita gunakan saat ini, mayoritas adalah kendaraan yang berbasis fuel atau berbasis bensin dan solar. Kemudian yang kita kenal sekarang adalah kendaraan hybrid electric vehicle yang tadi dikembangkan salah satunya oleh Honda dan Toyota. Jadi di sini mesinnya masih ada, tetapi dikombinasikan dengan baterai listrik atau motor listrik yang menggerakkan kedua roda ya. Jadi pada saat membutuhkan akselerasi tinggi, ya nanti yang bermain adalah mesinnya. Tapi untuk putaran-putaran rendah atau misalnya lagi macet, idle, stop and go, yang mungkin yang lebih banyak bekerja adalah motor listriknya. Kemudian saat mobil itu bergerak menggunakan mesinnya bensin atau mesin solar, dia akan mengisi baterai yang ada di sini, sehingga nanti bisa saling mengkombinasi ya pada saat macet itu gantian switch ke motor listriknya. Jadi lebih overall bahan bakarnya akan lebih sedikit. Kemudian ada plug-in hybrid electric vehicle. Jadi di sini komponen baterainya lebih besar, sehingga perlu dicolokkan ke dalam colokan listrik. Kalau sebelumnya baterai ini kan diisi karena pergerakan atau perputaran mesin ya. Perputaran roda itu nanti akan mengisi baterai yang ada di sini sehingga nggak perlu dicolokkan ke listrik. Kalau plug-in hybrid electric vehicle karena baterainya lebih besar maka dia perlu dicolokkan ke listrik. Ini banyak sudah mulai beredar di Indonesia. Ada beberapa merek seperti Hyundai, Kona, Honda juga ada, Toyota juga ada, dan seterusnya. Kemudian di sini yang paling kanan, baterai electric vehicle, ini seperti misalnya Tesla, itu sudah sepenuhnya menggunakan baterai. Jadi tidak ada kombinasi antara mesin bensin, mesin konvensional, tetapi sepenuhnya sudah elektrik. Di sini penggerak utamanya adalah baterai, daya utamanya, dan dia harus dicolokkan ke colokan listrik untuk mengisi baterainya. Kemudian semua tenaga yang dihasilkan dari baterai ini digunakan untuk menggerakkan motor. Jadi ini adalah 100% menggunakan listrik. Nah, kembali ke sini, yang berbeda adalah bahwa Honda memutuskan untuk mengembangkan itu sendiri, sementara Toyota memutuskan untuk melakukan kolaborasi dengan perusahaan atau vendor yang lain. Hasil akhirnya seperti kita ketahui bahwa Toyota ternyata lebih bisa menjual kendaraan lebih banyak daripada Honda. Kenapa demikian? Karena ya kolaborasi tentu akan menghasilkan inovasi yang lebih baik kan. Kemudian karena melibatkan lebih banyak orang, lebih banyak pihak, maka potensi untuk menurunkan risiko juga akan lebih kecil. Kemudian potensi untuk bisa mendapatkan kesuksesan dalam R&D juga akan lebih besar. Ini yang membuat pada akhirnya Toyota bisa menjual lebih banyak, sementara Honda tidak bisa menjual sebanyak Toyota. Kemudian Honda juga sepertinya tidak fokus karena dia mengembangkan mobil itu tidak hanya berbasis fuel, tapi juga mengembangkan diesel yang lebih bersih dan bahkan mengembangkan mobil dengan basis gas, seperti gas yang kita gunakan untuk kompor di rumah tangga dan seterusnya. Jadi Honda tidak fokus, dia mengerjakan semuanya sendirian, pilihan teknologi yang digunakan banyak, sebaliknya Toyota dia lebih fokus mengembangkan hybrid electric vehicle dan dia mengembangkannya bersama-sama dengan perusahaan yang lain. Ini yang membuat Toyota pada akhirnya lebih sukses daripada Honda.
Nah, kemudian apa yang bisa dipelajari ya, apa yang bisa disimak atau apa yang bisa kita peroleh dari kasus ini. Yang pertama adalah bahwa inovasi itu kompleks sekali karena kita bisa mengkategorisasikannya berdasar banyak hal. Kita bisa mengkategorisasikannya berdasarkan siapa yang membuat, kemudian siapa yang menggunakan, dan bagaimana regulasinya diberlakukan. Lalu bagaimana teknologi itu berkembang atau berjalan dari waktu ke waktu itu disebut sebagai konsep teknologi trajektori. Jadi ada teknologi yang jalannya pelan, lambat, terus kemudian naik, 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 kemudian declining. Tapi ada juga teknologi yang mungkin jalannya cepat, naiknya cepat, signifikan, tapi terus kemudian turun juga dengan sangat cepat. Ini yang disebut sebagai teknologi trajektori. Dan teknologi trajektori ini tadi dipengaruhi oleh produsennya, seperti Toyota, Honda, dan lain-lain, kemudian penggunanya, konsumennya, kita semua, kemudian regulatornya, atau pemerintah yang menjadi regulatory body yang membolehkan atau menghambat, yang mendukung, memberi subsidi, atau malah justru memberi pajak, dan seterusnya, itu bisa mempengaruhi bagaimana teknologi trajektori itu terjadi. Jadi ada beberapa yang jalannya cepat, ada beberapa yang jalannya lambat, dan seterusnya. Kalau di Indonesia, hybrid itu dianggap faktor regulator itu sangat dominan, karena regulasinya menganggap bahwa mobil hybrid itu berarti mobil yang bermesin dua. Yang satu adalah mesin engine konvensionalnya, sementara yang kedua adalah mesin listriknya. Karena dianggap sebagai dua mesin, maka pajaknya jadi berbeda. Ini yang kemudian membuat mobil-mobil hybrid itu jatuhnya lebih mahal dan ujung-ujungnya tidak laku. Sehingga trajektorinya cenderung lambat seperti ini. Tapi kemudian ada perbaikan dan seterusnya, ada insentif yang diberlakukan sehingga mobil-mobil hybrid ini jatuhnya bisa lebih kompetitif ya, dipromosikan dengan cukup gencar lewat influencer dan lain sebagainya, sehingga harapannya nanti mobil-mobil hybrid ini bisa lebih mendapatkan penerimaan yang bagus di masyarakat. Terus kita masuk ke spesifik ke jenis-jenis inovasi. Jadi secara umum ada inovasi yang disebut sebagai inovasi produk, ada yang disebut sebagai inovasi proses. Inovasi produk ya sesuai dengan namanya, yang diubah adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, seperti tadi misalnya mobil, atau handphone, atau apapun itu. Kalau dia terjadi perubahan, terjadi peningkatan, terjadi improvement, perbaikan di sana-sini, dan seterusnya, itu disebut sebagai product innovation. Proses innovation ini sebaliknya adalah bagaimana proses untuk menciptakan inovasi itu terjadi. Jadi kita berfokus pada teknik produksi atau teknik penciptaan. Bagaimana handphone itu diciptakan, bagaimana mobil itu diciptakan, dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah bahwa product innovation itu bisa mendorong terciptanya proses innovation. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau produknya diinovasikan, kita melakukan inovasi dari sisi produk, maka dia akan mendorong proses inovasi juga. Karena perusahaan juga harus berubah, kan? Kulturnya harus berubah, sistemnya harus berubah, standarnya harus berubah, dan seterusnya. Sebaliknya, ketika prosesnya diubah, prosesnya mengalami inovasi, ya tentu dia akan mendorong terciptanya produk innovation juga. Produk yang diciptakan atau jasa yang diciptakan juga lambat laun akan menjadi lebih baik. Jadi ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Yang berikutnya, kategori inovasi adalah yang disebut sebagai radikal dan inkremental. Sesuai dengan namanya ya, radikal itu sejauh mana dia menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ini bukan soal radikal yang politik, fundamentalis, dan lain sebagainya, ya ini kita bicara tentang konsep inovasi. Kalau inovasi itu dianggap sebagai sesuatu yang inkremental, berarti dia tidak radikal. Perubahannya hanya bersifat minor saja, sedikit-sedikit saja. Atau adjusting, jadi hanya menyempurnakan, fine-tuning, mengubah sedikit-sedikit. Nah, kalau dia radikal, berarti perubahannya tentu saja major,
atau sangat signifikan, kemudian tidak sekedar fine tuning, tetapi sudah mengubah segala sesuatunya dengan sangat fundamental. Tentu saja bagaimana kita menganggap sebuah inovasi itu radikal atau tidak, itu sangat relatif. Jadi menurut saya bisa jadi ini radikal, menurut Anda bisa jadi ini tidak radikal. Kemudian radikal itu juga bisa berubah dari waktu ke waktu. Misalnya kalau kita bicara konsep digital fotografi, itu kalau dari kacamata Kodak, itu sulit sekali karena Kodak adalah perusahaan yang sudah cukup lama, kemudian dia fokusnya ke fotografi berbasis film ya konvensional. Kalau dia dipaksa untuk melakukan inovasi dalam bentuk digital fotografi, ya sulit bagi dia. Tapi bagi Sony, ya ini bisa dianggap mungkin tidak terlalu radikal, karena Sony adalah perusahaan yang sangat inovatif, selalu mengedepankan perubahan perkembangan teknologi, jadi kalau diminta untuk masuk ke digital fotografi, ya nggak akan terlalu sulit bagi mereka. Lalu tadi kaitannya dengan faktor waktu, digital fotografi kalau kita bicara pada tahun misalnya 1990 atau 1980, maka digital fotografi ini adalah sesuatu yang boleh dibilang radikal. Tapi kalau kita bicara pada konteks sekarang, tahun 2021, maka digital fotografi kan udah lumrah ya. Kita kamera ada di mana-mana, handphone bisa kita pakai untuk memotret dan hasilnya bagus dan seterusnya. Maka digital fotografi mungkin bukan sesuatu yang radikal. Jadi sifat radicality dari sebuah inovasi itu bisa sangat relatif dan dia bisa berubah dari waktu ke waktu atau melihat juga stakeholder yang terlibat di dalamnya. Kemudian, satu lagi, jenis inovasi itu bisa kita kategorikan sebagai inovasi yang competence enhancing, yang memperkuat kompetensi kita, atau competence destroying, yang menghancurkan kompetensi kita. Competence enhancing berarti ya namanya enhancement ya, penyempurnaan. Jadi kita sudah punya existing knowledge, kita sudah punya pengetahuan atau pengalaman sebelumnya, terus kita perbaiki dan kita tingkatkan. Misalnya kalau di komputer itu ada Pentium 1, 2, 3, kemudian jadi Pentium 4, dan seterusnya, itu adalah inovasi yang sifatnya competence enhancing. Kalau ada iPhone 1, iPhone 2, iPhone 4, iPhone 6, dan seterusnya, itu adalah inovasi yang bersifat competence enhancing. Tapi ada juga competence destroying, jadi inovasi yang mengubah, menghancurkan kompetensi atau knowledge yang sudah kita miliki sebelumnya. Jadi apa yang kita miliki sebelumnya itu menjadi usang, ya, menjadi nggak terpakai, menjadi sia-sia, karena kita membutuhkan inovasi yang sangat berbeda bila dibandingkan apa yang kita miliki sebelumnya. Nah, contoh klasik dari competence enhancing, competence destroying, adalah kalkulator Kevel-Esser. Kevel-Esser ini ada yang sudah pernah dengar alat ini? Belum ada, Pak. Ya, jadi alat ini adalah berbentuk seperti penggaris begitu. Fungsinya adalah kalkulator ya. Nah, bentuknya seperti ini, jadi fungsinya adalah sebagai kalkulator. Misalnya di atas ini adalah inci, kemudian di bawah ini adalah sentimeter. Kemudian kalau kita mengukur sepanjang sebuah benda, katakanlah 4,5 inci, itu kalau disentimeterkan berapa. Gitu. Atau kalau kita ingin mengubah dari pound ke kilogram misalnya, itu bagaimana konversinya dan seterusnya. Ini bisa kita lakukan dengan menggunakan Kevel-Esser ini. Nanti tinggal kita geser-geser indikator yang ada di sini, terus angkanya berapa, nanti kita interpretasikan. Tentu saja untuk mengoperasikan ini kan butuh skill tertentu ya. Mana yang digunakan untuk mengukur kilo, mana yang digunakan untuk mengukur yard, mana yang digunakan untuk mengukur senti, mana yang digunakan untuk mengukur inci, dan lain sebagainya. Kemudian ada hitung-hitungan yang harus kita lakukan dan seterusnya, dan itu membutuhkan skill yang berbeda.
Sementara kalau kita menggunakan kalkulator modern yang tinggal pencet-pencet saja kan otomatis skill untuk mengoperasikan alat ini menjadi hilang. Kemudian yang terkait dengan kemarin yang sudah kita bahas adalah konsep tentang architectural innovation dan komponen innovation. Jadi komponen innovation ya sesuai dengan namanya atau modular innovation di dalam matriks itu adalah perubahan yang terjadi pada komponen sebuah produk ya. Misalnya Anda punya sepeda, kemudian saddle-nya karena terlalu keras diberi material yang berbasis gel supaya kalau diduduki lebih empuk. Itu kan inovasi yang dilakukan di komponen tertentu. Itu membuat inovasinya terjadi di level komponen atau istilahnya modular innovation. Kemudian yang kemarin juga sudah kita singgung adalah architectural innovation. Architectural innovation ini yang diubah adalah susunan desainnya. Jadi sebelumnya kita membuat sepeda yang rodanya besar, kalau di zaman dulu itu kan biasanya rodanya besar seperti ini, roda depannya gede, kemudian roda belakangnya kecil, terus kemudian nanti kita naik di sini, dan seterusnya. Ini adalah sepeda yang konvensional, yang mungkin tidak terlalu ergonomis, kemudian risiko kecelakaan dan lain sebagainya juga tinggi. Lalu kita berpindah ke komponen atau model sepeda konvensional yang sekarang kita kenal saat ini. Roda depan, roda belakang relatif sama, kemudian lebih mudah dioperasikan, lebih ekonomis, dan seterusnya. Ini adalah contoh architectural innovation, karena di sini komponennya masih sama, ya, ada roda, kemudian ada saddle, kemudian ada rangka, dan seterusnya. Di sini juga sama, rodanya masih ada, saddle-nya masih ada, rangkanya juga masih ada. Tapi bagaimana semua itu dihubungkan, dikoneksikan, itu membutuhkan desain arsitektur yang berbeda. Nah, kadang-kadang architectural innovation itu membutuhkan perubahan pada komponennya itu sendiri. Jadi sebagai contoh kalau di cerita ini, dulu kan menggunakan roda depan yang besar, sekarang menggunakan roda depan dan roda belakang yang ukurannya sama. Berarti ada perubahan tidak hanya dari sisi arsitektur, tetapi juga dari sisi komponen. Karena komponennya juga harus disesuaikan. Nah, inilah yang kemudian mendasari matriks yang kemarin sudah dijelaskan oleh kelompok 4 ya, terkait dengan jenis-jenis inovasi berdasarkan arsitekturnya dan komponennya. Kalau komponennya itu hanya reinforce, hanya diubah sedikit, kemudian arsitekturnya tidak berubah, ya kategorinya adalah incremental innovation. Kemudian kalau komponennya diubah dengan cukup signifikan, tapi arsitekturnya tidak berubah, ya berarti masuk ke dalam komponen innovation atau modular innovation. Kalau komponennya berubah dengan signifikan, arsitekturnya juga berubah dengan signifikan, maka kita masuk pada radical innovation. Sementara kalau perubahan arsitekturnya terjadi, tapi dari sisi komponennya tidak, maka yang berubah hanya architectural innovation. Kalau dalam konteks jasa, misalnya di bidang keuangan, ya incremental innovation itu contohnya adalah digital contract. Kemudian kalau architectural innovation itu contohnya adalah digital lending. Modular innovation itu adalah contohnya penggunaan data untuk credit scoring misalnya. Kemudian radical innovation adalah contohnya peer-to-peer lending. Karena sebelumnya kita kalau mau pinjam uang kan harus lewat bank ya. Sekarang kita bisa menggunakan aplikasi dan seterusnya, dan itu semua bisa berjalan dengan sangat cepat. Ini adalah beberapa contoh dan klasifikasi atau kategorisasi terkait jenis-jenis inovasi. Mungkin sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan, Mas dan Mbak sekalian, silakan. Belum ada, Pak. Oke, terus saya lanjutkan. Jadi kenapa kita perlu memperhatikan jenis-jenis inovasi tadi? Karena pada dasarnya ketika kita bicara soal teknologi, itu kita akan bertemu dengan kurva S. Kurva S ya sesuai dengan namanya, bentuknya menyerupai huruf S. Jadi apa yang dimaksud dengan kurva S? Kurva S itu adalah kurva yang menggambarkan bagaimana teknologi itu selalu diimprove dari waktu ke waktu.
Kemudian improvement itu sendiri biasanya akan sangat lambat di awal, jadi cenderung landai, kemudian mengalami akselerasi dengan sangat cepat, kemudian mulai mendekati limitnya. Jadi di awal itu lambat karena mungkin orang belum terlalu paham ya. Pertama kali handphone muncul kan yang mengadopsi masih sedikit sekali, karena orang belum tahu apa gunanya. Tapi kemudian setelah semua orang tahu, dia akan mengalami akselerasi dengan sangat cepat, yang menggunakan semakin banyak, adopsinya semakin luas, lalu kemudian kita akan mendekati limit of technology. Jadi teknologi handphone ya pada akhirnya cuma gitu-gitu aja. Ada kamera, ada prosesornya, bisa digunakan untuk musik, main game, dan seterusnya. Tapi itu tetap ada limitnya. Jadi nanti kita akan mengalami semacam apa ya, semacam maturity gitu ya, semacam kejenuhan sehingga inovasinya sudah mulai mentok gitu, nggak terlalu banyak inovasi yang dilakukan. Anda bisa lihat misalnya iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, dan seterusnya itu terjadi di level-level awal ini. Mereka mengalami akselerasi dengan cukup signifikan, tapi begitu masuk ke iPhone-iPhone yang belakangan ini, sudah mulai inovasinya relatif incremental, tidak terlalu banyak yang bisa ditingkatkan. Tapi yang menarik, yang perlu diperhatikan, Mas dan Mbak sekalian, adalah bahwa teknologi itu tidak akan selalu semuanya mencapai limitnya. Teknologi tidak akan selalu mencapai limitnya. Sama saja seperti Anda pacaran tidak selalu akan berujung nikah ya, bisa jadi malah jagain jodoh orang gitu. Nah, kadang-kadang dalam teknologi juga demikian, dia mungkin baru naik sedikit terus kemudian hilang. Atau dia sudah mulai mendapatkan akselerasi tapi ya udah terus muncul teknologi yang lain menggantikan teknologi yang baru dan seterusnya. Ini yang kemudian membuat kita perlu mengenal konsep discontinuous technology. Discontinuous technology itu menggambarkan atau menunjukkan bagaimana teknologi tidak selalu akan mencapai limitnya, tidak akan selalu sampai ke kurva S, terus kemudian menurun begini, nggak selalu demikian. Tapi kadang-kadang dia akan berhenti di tengah, atau mungkin berhenti di awal, dan seterusnya. Nah, ini penting bagi perusahaan supaya kita tahu nih, kapan kita harus stop, kapan kita harus go, kapan kita harus melanjutkan pengembangan inovasi ini, kapan kita harus stop. Oh ya, ini udah nggak mungkin dilanjutkan, ini harus diselesaikan sampai di sini, kita harus move on, dan seterusnya. Nah, ini bukan pekerjaan mudah karena biasanya inovasi itu di awal kan lambat, kemudian membutuhkan biaya yang sangat tinggi, investasinya sangat mahal, sehingga ketika kita harus stop, itu biasanya sangat berat sekali untuk dilakukan. Sama seperti kalau Anda sudah punya, Anda misalnya berinvestasi saham gitu ya, Anda sudah berinvestasi jutaan rupiah yang menurut Anda cukup signifikan, kemudian harganya turun gitu. Logikanya kita harus melakukan cut loss kalau batasnya, kalau dia sudah melewati batas toleransi kita. Tapi yang terjadi biasanya kita keep terus dan berharap supaya suatu saat nanti harganya balik lagi ke atas. Sama juga misalnya seperti kalau Anda pacaran, mengalami hubungan yang menurut Anda tidak sehat, toksik begitu kalau orang bilang, biasanya ada keengganan untuk putus terus move on, tapi lebih cenderung untuk mempertahankan, walaupun menyiksa diri, tapi kalau dipikir-pikir, daripada harus cut loss, nanti harus mulai lagi dari awal, ada risiko ini, ada risiko itu, terlanjur sudah berinvestasi, perasaan cukup banyak, dan seterusnya, dan itu membuat keengganan untuk melakukan discontinuity. Itu pelajarannya. Kemudian dalam proses difusi, nanti yang akan kita bahas di sesi ke-7 besok, insya Allah, proses difusi itu akan mengikuti kurva S, ya, seperti tadi yang saya sebutkan. Jadi di awal akan lambat, kemudian akan berakselerasi dengan cepat, terus kemudian akan mulai mengalami penurunan, slowing down. Ciri-cirinya hampir selalu sama. Anda mau lihat di handphone ketika pertama kali muncul, atau media sosial ketika pertama kali Instagram muncul, TikTok muncul, kemudian Clubhouse muncul, itu biasanya adopsinya lambat.
di awal-awal adopsinya lambat, karena bagi kita semua, bagi masyarakat itu teknologinya cenderung unfamiliar. Ini ngapain sih orang-orang pakai Clubhouse? Gitu. Ini ngapain sih orang-orang pakai TikTok? Baru kemudian setelah better understood, setelah mulai dipahami, oh TikTok ternyata bisa digunakan untuk hiburan. Ya. TikTok ternyata bisa dipakai untuk lucu-lucuan. Clubhouse ternyata bisa digunakan untuk ngobrol-ngobrol santai dan seterusnya. Maka dia mulai mengalami akselerasi. Tapi kemudian teknologi itu juga umumnya akan mengalami saturasi, sehingga akan mengalami semacam penurunan ya. Kalau semua orang sudah menggunakan Instagram, semua orang sudah menggunakan TikTok, lama-lama kan bosen ya, isinya itu-itu aja, atau kebanyakan spam, kebanyakan yang nggak benar misalnya, kemudian orang mulai meninggalkan. Nah, ini yang terjadi dalam konsep difusi. Umumnya kita akan mulai dari sesuatu yang lambat, pelan, terus kemudian mengakselerasi dengan cepat, lalu mengalami maturity atau kejenuhan. Nah, di dalam teknologi itu biasanya proses difusi ini cenderung lebih lambat daripada difusinya inovasi. Kalau kita bicara lambe turah itu ya, berita tentang apa ya, berita tentang Atta dan Aurel, kemudian berita tentang Nisa Sabian, dan seterusnya. Informasi semacam itu menyebar dengan sangat cepat. Tapi teknologi, ketika muncul aplikasi baru, TikTok pertama kali muncul, Clubhouse pertama kali muncul, itu membutuhkan waktu yang lebih lama supaya orang kemudian aware, supaya orang kemudian bisa dan mau menggunakan. Kenapa demikian? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, teknologi itu membutuhkan knowledge dan experience. Jadi tidak seperti inovasi, tidak seperti informasi, maaf. Kalau ada gosip seperti ini kan kita tinggal terima saja, tidak membutuhkan knowledge tertentu. Tapi kalau teknologi, kalau Anda diminta untuk menggunakan Clubhouse, Anda diminta untuk menggunakan TikTok, kan harus ngecek dulu. Anda paham nggak aplikasinya, ada nggak di platform Anda, di iPhone atau di Play Store misalnya. Kemudian teknologi juga membutuhkan complementary resources. Jadi kalau misalnya Anda ingin menggunakan TikTok, menggunakan Instagram, menggunakan Clubhouse, Anda kan butuh handphone, Anda butuh internet, Anda butuh pulsa, Anda butuh listrik, dan seterusnya. Dan kalau tidak ada complementary resources ini, ya teknologinya nggak akan bisa terdifusi dengan baik. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan atau penjelasannya bisa diterima, atau ada komentar barangkali, silakan. Maaf Pak, saya mau coba bertanya. Silakan Mas, monggo, silakan. Tadi kan dijelaskan tentang teknologi S-curve ini, bagaimana akselerasi teknologi itu nanti terakselerasi sama nanti turun ya Pak. Nah kalau saat ini kan mungkin yang lagi tren kemarin itu kan Clubhouse ya Pak. Tapi ternyata tren Clubhouse itu tidak selama itu, dan dengan akselerasi yang sangat cepat ternyata juga menimbulkan difusi atau penurunan yang juga cepat juga. Nah, apakah di situ tuh dari teknologi S-curve ini tuh juga bisa dijelaskan ya Pak, kayak mengapa teknologi yang memiliki akselerasi yang sangat cepat cenderung juga cepat menurun gitu Pak? Ya, betul Mas. Jadi S-curve ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena seperti Clubhouse itu. Nah, kita bisa berasumsi bahwa barangkali Clubhouse itu belum sempat mengalami puncaknya, tapi terus kemudian terhenti di tengah. Mengapa dia tidak populer atau mengalami discontinuity tadi, ya barangkali bisa dijelaskan bahwa Clubhouse itu membutuhkan knowledge tertentu ya, untuk orang-orang yang biasa ngomong, atau orang-orang yang sebelumnya mungkin sudah terbiasa menggunakan teknologi podcast misalnya. Kan tidak semua orang terbiasa menggunakan itu. Kemudian mungkin juga Clubhouse membutuhkan complementary resources, karena Clubhouse itu kan baru tersedia di Apple ya. Sementara untuk platform Android dia belum tersedia. Nah, barangkali ketidaktersediaan ini membuat orang-orang kemudian enggan mengadopsi. Akibatnya terhenti di tengah-tengah, lalu mengalami discontinuity. Atau kita juga bisa berasumsi bahwa dia enggak kok, dia sudah mengalami puncaknya,
Kenapa? Ya karena sudah diadopsi dengan cukup banyak orang, terus kemudian dia mengalami maturity, orang merasa bahwa kita nggak butuh lagi tambah another application untuk podcast, untuk diskusi, karena di kelas kita sudah sering Zoom, di pekerjaan sudah menggunakan Zoom, kemudian kalau membutuhkan sesuatu yang lebih interaktif, kita bisa pakai YouTube atau lain sebagainya. Jadi kita bisa berasumsi bahwa Clubhouse itu sudah mengalami declining dengan sangat cepat. Ya. Either way, pendapat yang menganggap bahwa Clubhouse itu discontinue atau Clubhouse memang sudah mengalami siklus yang penuh dengan waktu yang cepat, itu nggak ada masalah, tapi intinya teknologi S-curve ini bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena itu. Kira-kira begitu, Mas Dava, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, hanya saja yang perlu menjadi catatan kita adalah jangan sampai S-curve ini menjadi semacam preskriptif tool ya. Preskriptif itu kalau bahasa Indonesianya self-fulfilling prophecy ya. Jadi kita menganggap bahwa nanti akan mengalami penaikan, dia akan mengalami akselerasi dan seterusnya. Terus kemudian berharap dia akan seperti itu. Padahal nggak mungkin. Padahal ada risiko bahwa apa yang terjadi itu tidak seperti itu. Gitu. Self-fulfilling prophecy istilahnya. Jadi kita berharap sesuatu, terus kemudian mengharapkan bahwa yang terjadi nanti akan seperti apa yang kita bayangkan. Jadi kita membayangkan bahwa kita bikin aplikasi yuk, terus kita buat di Google Play Store atau di Android, di Apple Store misalnya. Terus kemudian pada saat di tahap awal, tenang aja ini masih di sini kok, masih di tahap awal, wajar orang belum kenal. Nggak apa-apa kita bakar duit, kita investasi sekian juta dan lain sebagainya. Padahal yang terjadi justru mungkin kurvanya akan melambat terus kemudian turun. Atau mungkin bisa saja kurvanya naik terus kemudian berhenti di sini. Ini yang kemudian menjadi warning kita semua bahwa janganlah S-curve ini dianggap sebagai self-fulfilling prophecy. Tidak semua produk yang kita kembangkan terus akan mengikuti kurva S. Ini bisa menjadi prescriptive tool, tapi harus diterapkan dengan hati-hati. Mengapa demikian? Karena batasan teknologi itu mungkin kita tidak tahu ya. Teknologi itu mentoknya, batas atasnya itu di mana sih? Itu kan kita nggak tahu. Apakah handphone itu sekarang sudah mature? Apakah laptop itu sekarang sudah mature, sudah mentok? Atau mungkin akan ada teknologi baru yang membuat berevolusi lebih signifikan lagi, kan kita nggak tahu ya sebetulnya. Kemudian S-curve ini juga bisa dipengaruhi banyak hal. Misalnya perubahan di pasar, kemudian komponen dari teknologinya, komplementari teknologinya, dan seterusnya. Kalau di Indonesia, saya menduga faktor sosialnya sangat berpengaruh kalau untuk konteks Clubhouse ya. Sebagai contoh, karena Clubhouse itu hanya dibuka di platform Apple, public figure yang di-endorse oleh Samsung kan berarti tidak bisa menggunakan Clubhouse dalam tanda kutip. Karena nanti jadi ketahuan, loh Anda kan di-endorse sama Samsung, kok main Clubhouse ya. Kayak Dian Sastro misalnya, Dian Sastro kan di-endorse oleh Samsung ya. Terus kemudian kalau Dian Sastro bikin Clubhouse, kan kemudian orang akan bertanya-tanya, loh dia itu kan di-endorse oleh Samsung, kenapa dia punya iPhone ya? Hal-hal semacam itu mungkin masih berpengaruh kalau untuk konteks Indonesia, sehingga bisa mempengaruhi S-curve dari sebuah teknologi atau sebuah inovasi, seperti tadi contohnya Clubhouse. Kemudian kita juga dilarang untuk melihat S-curve ini terlalu saklek ya, melihatnya terlalu detail, kemudian kita kehilangan perspektif. Bahwa kadang-kadang ini kita menjustifikasi segala sesuatunya terlalu cepat atau terlalu lama. Jadi kadang-kadang kita merespon bahwa, wah kita harus segera move on ke teknologi yang lain, padahal teknologinya belum sampai limit. Atau sebaliknya, kita lambat ya, jadi kita merasa bahwa ini masih ada marketnya kok, masih ada potensi dan seterusnya, padahal dia sudah melewati limitnya. Jadi hati-hati ketika melihat S-curve dalam hal teknologi. Nah, satu hal lagi terkait dengan
terkait dengan S-curve ini yang perlu diperhatikan adalah korelasinya atau keterkaitannya dengan biaya. Biasanya seiring dengan berjalannya waktu, nah kalau Anda lihat di sebelah kanan dulu, ini ada teknologi VCR, video cassette recorder, ada CD player, dan cellphone. Umumnya mereka mengikuti kurva S ya, lambat di awal, terus kemudian akselerasi, kemudian mulai mengalami kejenuhan. Untuk 3 produk ini kurang lebih kurvanya hampir sama. Nah, yang menarik pada saat yang bersamaan, kalau kita bandingkan dengan harganya pada tahun yang sama untuk VCR, CD player, dan mobile phone, itu ada kecenderungan untuk turun secara signifikan. Jadi seiring berjalannya waktu, produknya akan semakin murah, di sisi lain jumlah penggunanya akan semakin banyak. Jadi ada korelasi di sini ya, Mas dan Mbak sekalian. Pertama adalah bahwa orang-orang yang bisa melakukan inovasi itu biasanya, karena dia berada di tahap awal ini, biasanya dia harus orang-orang yang punya disposable income cukup tinggi, atau orang-orang yang cukup mapan, orang-orang yang cukup kaya sehingga punya uang berlebih untuk membeli iPhone terbaru, untuk membeli Tesla, untuk membeli produk-produk yang mungkin belum terjangkau oleh masyarakat umum. Ya. Tapi ketika dia sudah masuk ke tahapan ini, maka harganya sudah harus cukup murah sehingga bisa diadopsi oleh market yang mayoritas atau mass market. Maka implikasinya bagi perusahaan, ya, ketika Anda ingin membuat inovasi, ya Anda harus berupaya untuk sedemikian rupa agar harganya ini bisa turun dengan cukup signifikan. Karena kalau dia tidak turun dengan cukup signifikan harganya, maka possibility untuk diadopsi oleh banyak orang itu menjadi amat sangat terbatas. Ini pelajarannya ya. Jadi harus berupaya supaya R&D-nya cukup sampai di depan aja, terus kemudian kita harus berupaya menurunkan cost. Biar apa? Biar bisa dijangkau oleh market secara keseluruhan. Supaya mayoritas orang bisa membeli produk kita, menjangkau produk kita. Karena kalau masih mahal, maka yang bisa menjangkau hanya orang-orang yang ada di depan ini, orang-orang yang punya disposable income, orang-orang yang jadi artis, public figure, punya income berlebih, yaitu bisa membeli produk terbaru. Tapi untuk rakyat jelata, remah rengginang seperti kita, ya harus menunggu sampai Tesla itu murah, sampai iPhone seri sekian muncul, dan seterusnya, baru kita bisa beli. Itu kaitannya antara inovasi dengan harga dan daya beli. Ada komentar dulu mungkin, Mas dan Mbak sekalian sampai sini? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak. Terkait yang aplikasi-aplikasi tadi, Pak, kita lihat kan sekarang TikTok itu lagi naik daunnya ya, Pak. Tapi di saat dia naik daun sekarang malah kayak ada banyak komentar-komentar tentang TikTok. Kayak misalnya beberapa konten kreator itu membuat konten yang sebenarnya itu tuh nggak mengandung unsur yang dewasa atau kekerasan, tapi malah di ban sama TikTok itu sendiri gitu, Pak. Jadi saya mau nanya, sebenarnya semakin naik daunnya aplikasi tersebut, apa semakin tinggi juga regulasi dari TikTok tersebut gitu, Pak? Soalnya dari dulu itu video-video yang di-share itu ya bebas aja mau video apa gitu, Pak. Tapi semakin sekarang semakin banyak regulasi, semakin banyak yang di-ban atau komentar-komentar yang bahkan nggak kasar itu, tapi semakin di-ban gitu, Pak. Itu mempengaruhi nggak ya, Pak, menurut Bapak? Ya, makasih Mbak. Jadi tentu saja itu akan mempengaruhi ya. Jadi kalau kita bicara platform, nanti kita akan bahas insya Allah di sesi yang ke-8. TikTok itu kan adalah bagian dari platform ya, sama seperti Facebook, Instagram, dan seterusnya. Dia akan punya konsep regulasi. Regulasi itu bisa dari dalam, misalnya dari penyedia platform itu sendiri, dari TikTok-nya itu sendiri. Bisa juga regulasi itu dari luar, dari pemerintah misalnya. Jadi adanya video yang dihapus misalnya itu bisa karena dua kemungkinan. Misalnya dari dalam, penyedia platform menganggap ini sudah menyalahi terms and condition. Tapi bisa juga terjadi karena tekanan dari luar. Misalnya kemarin kan Indonesia tidak boleh ikut All England ya,
kemudian netizen itu memprotes atau memblokir akun BWF di Instagram kalau nggak salah. Nah, tekanan dari luar yang begitu banyak itu pada akhirnya membuat platform menghapus atau menutup akunnya BWF. Jadi kalau kita bicara governance, kita bicara regulasi, itu bisa dari dua sisi, bisa dari dalam, dari platform penyedia platform itu sendiri, bisa juga dari luar, dari pihak-pihak luar seperti tadi saya contohkan netizen Indonesia yang memprotes BWF, atau dulu pada saat Donald Trump kampanye pemilihan suara yang kedua, terus kemudian dia menyampaikan komentar-komentar yang bernada hoax dan lain sebagainya, ada tekanan dari netizen dan seterusnya, membuat Twitternya diblok dan seterusnya. Jadi intinya begitu Mbak, memang betul ada regulasi, ada governance, dia bisa muncul dari dalam oleh penyedia platform itu sendiri, bisa juga dari luar oleh tekanan dari negara atau dari masyarakat atau dari society. Gitu singkatnya Mbak, tapi nanti kita akan bahas lebih detail di sesi ke-8 ya, insya Allah. Baik, terima kasih Pak. Nah, next yang juga penting adalah tentang, mungkin sedikit saya tambahkan, nanti kita akan bicara tentang difusi inovasi di sesi ke-7, tapi ini saya skip aja. Kemudian yang mungkin belum tercover, dan barangkali sering juga dirancukan antara jenis-jenis inovasi yang ada adalah konsep tentang disruptif. Kalau Anda ingat sebelum pandemi, ketika kita bicara workshop, seminar, itu kan pasti ada kata-kata disruptif, ada kata-kata 4.0 dan seterusnya. Jadi sebetulnya apa yang dimaksud dengan disruptive innovation? Disruptive innovation itu gagasan atau konsep yang menunjukkan bahwa teknologi kadang-kadang bisa bergerak lebih cepat daripada kebutuhan masyarakat. Sehingga teknologi yang masih rendah atau teknologi yang masih mentah itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kebanyakan. Contohnya ya, Mas dan Mbak sekalian, kalau kita bandingkan komputer ya, komputer pada tahun 80-an itu hanya bisa digunakan untuk ngetik, hanya bisa digunakan untuk programming. Teknologinya masih terbatas, sehingga belum bisa memenuhi customer requirement atau customer demand. Tapi komputer ternyata berkembang dengan amat sangat cepat sekarang, sehingga versi low-end dari sebuah komputer, yaitu handphone atau gadget, tablet, laptop, itu sudah mampu mencukupi memenuhi kebutuhan kita. Jadi seperti ibaratnya atau analoginya seperti kue yang setengah matang saja sudah cukup gitu. Kita tidak perlu punya kue yang dimasak dengan baik, dengan sempurna, karena dengan setengah matang saja sebetulnya sudah memenuhi kebutuhan kita. Hal ini terjadi karena teknologi itu bergerak dengan sangat cepat, sementara kebutuhan masyarakat atau evolusi kita sendiri itu biasanya berjalan dengan sangat lambat, cenderung pelan begitu. Sehingga ketika muncul satu teknologi baru, dan dia bergerak dengan sangat cepat, ya pada dasarnya dia sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang kebanyakan ada di sini. Contoh mudahnya adalah handphone. Nah, pada tahun 80-an sampai tahun 2011, Microsoft kan mendominasi personal computer. Kemudian handphone saat itu baru berkembang, tapi ya masih sangat lambat lah. Tapi kemudian di tahun 2011, iPhone itu menjadi dominan, iPhone dan Android lebih tepatnya. Di Android dan iPhone itu mendominasi sekitar 60% pasar smartphone. Sebaliknya, Microsoft Windows Phone itu hanya mendominasi sekitar 11%. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Microsoft yang punya sistem yang sangat canggih di masa itu, personal computer operating system yang cukup bagus, itu sudah kelebihan gitu, sudah terlalu matang. Jadi dengan mengambil sebagian teknologi personal computer untuk dimasukkan ke dalam handphone, itu sebetulnya sudah cukup, sudah memadai. Dan peluang inilah yang kemudian dikapitalisasi oleh Apple maupun Google untuk membuat iPhone operating system dan Android.
Ini yang kemudian membuat keduanya itu merajai smartphone saat ini, dan kita sudah relatif nggak pernah dengar nih Windows Phone itu kayak apa. Ini terjadi sekali lagi karena konsep disruptive innovation. Teknologinya berkembang dengan sangat cepat, sementara kebutuhan market itu sebetulnya ya biasa-biasa saja. Sehingga seiring berjalannya waktu dengan teknologi yang sudah ada, sudah cukup kok bagi kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kasarnya seperti itu. Nah, kalau Anda lihat di sini, Mas dan Mbak sekalian, kita bisa lihat ya bahwa misalnya dengan hanya menggunakan handphone, kita bisa melakukan Skype, kita bisa melakukan conference, kita bisa melakukan Zoom meeting secara mudah gitu. Kemudian di sini ada Microsoft Word, kita bisa ngetik dokumen ya. Kita bisa bikin misalnya Anda menulis skripsi atau Anda mengerjakan tugas dan seterusnya. Itu bisa dikerjakan di handphone. Ya walaupun agak repot tapi possible bisa dilakukan. Kemudian di sini ada Gmail. Kita bisa mengirim, pastinya kita bisa mengirim, membaca email dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada, kalau Anda perhatikan, ada Google Maps. Kita bisa gunakan ini untuk membantu kita navigasi, misalnya mau jalan-jalan dan seterusnya. Ini juga ada Google Chrome, kita bisa gunakan untuk navigasi web, cari informasi, browsing, dan lain sebagainya. Kemudian tentu saja kita bisa gunakan handphone untuk telepon, ya sudah pasti, walaupun mungkin kita jarang sekali menggunakan zaman sekarang. Kita bisa gunakan untuk misalnya kalender, menjadi personal organizer, membantu kita untuk membuat schedule dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada kamera, kita bisa gunakan ini untuk mengambil foto atau mungkin untuk merekam video dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah dengan teknologi yang berkembang begitu cepat, ya, dengan teknologi yang berkembang begitu cepat, kita ambil sebagiannya saja itu sudah memenuhi kebutuhan kita. Pakai handphone aja Anda sudah bisa ikut kuliah, Anda sudah bisa ikut ngirim tugas, Anda sudah bisa mengerjakan macam-macam, Anda sudah bisa gunakan itu untuk pacaran, untuk jalan-jalan, untuk segala hal lah. Ini yang menjadi contoh atau bukti bagaimana disruptive innovation itu terjadi. Lalu konsep yang juga penting adalah gagasan tentang dominant design. Ini yang penting dan kayaknya kemarin belum sempat di-cover ya di presentasi Anda. Jadi setiap teknologi itu umumnya akan mengalami siklus tertentu. Kemudian tadi sudah disinggung bahwa akan mengikuti pola-pola kurva S. Lalu yang lebih penting lagi di sini adalah Utterberg dan Abernathy mengkarakteristikkan teknologi itu dalam dua fase. Yang pertama adalah fase fluid, fase cair, dan fase dominant design. Dan menurut saya ini adalah salah satu konsep yang penting yang perlu Anda perhatikan ya ketika ingin melakukan inovasi. Jadi pada dasarnya sebuah teknologi itu akan mengalami siklus. Awalnya kita akan melakukan yang namanya incremental innovation, kemudian incremental innovation itu kalau sudah mature akan mengalami technological discontinuity. Kita ganti atau kita pindah ke teknologi yang lain. Lalu di sini akan ada era yang disebut era of ferment, akan ada fluid, atau tadi yang disebut oleh Abernathy dan Clark itu adalah fase yang fluid. Kemudian di sini, karena banyak pilihan, maka akan muncul dominant design. Nah, setelah dominant design terpilih, akan terjadi incremental change, karena dominant design-nya sudah terjadi. Saya akan tunjukkan contoh atau ilustrasinya. Nah, ini adalah sebuah evolusi dari mobil ya, Mas dan Mbak sekalian. Jadi di awal-awal itu dulu terjadi yang disebut sebagai fluid phase ya, fase yang masih berubah-ubah. Karena pada saat mobil ditemukan itu kan ada banyak sekali pilihan. Apakah menggunakan steam engine atau menggunakan combustion engine, apakah rodanya ada 3, apa rodanya ada 4 atau bahkan ada 6, kemudian kursi penumpangnya ada di depan atau di belakang, dan seterusnya. Tapi seiring berjalannya waktu, desain yang fluid ini akan mulai mengalami dominan desain. Apa buktinya? Karena pada masa ini, bentuk mobil sudah mengalami konvergensi.
Kalau Anda lihat di tahun 50-an, 60-an itu bentuk mobil sudah mulai seragam. Ada roda depan, ada roda belakang, bentuknya sama. Kemudian ada pintunya, kemudian penumpang biasanya ada di depan. Kemudian mobil itu ada bumper belakang dan ada bumper depan. Nah, setelah dominan desain ini terpilih, maka yang terjadi adalah improvement dari sisi yang sifatnya incremental. Jadi kalau di belakang ini sifatnya radikal, karena inovasinya bisa macam-macam, kemudian bisa terjadi discontinuity, dan seterusnya. Tapi begitu dominan desain sudah terpilih, mobil bentuknya kayak gini, ada bumpernya, ada rodanya, dan seterusnya, maka improvementnya bersifat incremental. Incrementalnya apa? Ya, kalau dalam contoh ini misalnya ada kelengkapan atau fitur safety, ada jendela otomatisnya, kemudian ada penggunaan seat belt, sabuk pengaman, ada penggunaan airbag, kantong udara, ABS untuk anti-lock braking system, dan seterusnya. Nah, apakah ini akan berhenti sampai di sini? Enggak juga, karena tadi yang dibilang kan inovasi itu akan mengalami siklus ya. Jadi mungkin sampai di satu titik nanti akan terjadi discontinuity, terus kita beralih misalnya ke mobil terbang, flying cars ya. Ini hanya berandai-andai aja, tapi mungkin kita akan mengalami discontinuity, terus kemudian mobil yang kita gunakan saat ini akan berbeda sekali dengan mobil yang akan kita gunakan 10 atau 20 tahun yang akan datang. Ini penting bagi kita untuk memahami apakah inovasi itu sedang terjadi di fase fluid atau di fase dominan desain. Kalau fase yang terjadi adalah fase fluid, maka kita melakukan inovasi yang sifatnya radikal. Kita boleh melakukan apa saja. Tapi ketika inovasinya sudah mengalami dominan desain, kita sepakat bahwa mobil itu bentuknya kayak gini ya. Inovasinya haruslah incremental. Sulit bagi kita untuk sukses kalau sudah dominan desain terus kemudian langsung membuat radikal innovation. Ini pesan apa ya, pesan moralnya begitu ya, bahwa kita harus berhati-hati pada saat menentukan kapan kita akan melakukan inovasi. Apakah kita mengalami tahap fluid atau kita mengalami tahap dominan. Kalau fluid ya inovasinya radikal, kalau sudah dominan ya inovasinya incremental. Nah, terus apa yang bisa dipetik dari sini ya, bahwa inovasi itu pada dasarnya akan cenderung semakin lama semakin cepat, kemudian akan semakin murah. Kemudian kita akan berhubungan dengan produk yang semakin terspesialisasi, dan bagaimana bisnis model itu terbentuk akan semakin mudah. Dulu kita nggak kenal Gojek, ya kan? Tapi dengan adanya teknologi, handphone semakin banyak dipakai orang, maka semua orang sudah menggunakan Gojek, sudah menggunakan Grab, dan seterusnya. Dulu kita tidak kenal yang namanya peer-to-peer lending. Kalau mau pinjam duit, ya either pinjam ke teman, saudara, orang tua, atau pinjamnya ke bank. Tapi sekarang kita mengenal ada teknologi peer-to-peer lending, dan itu dimungkinkan karena adanya inovasi. Lalu inovasi itu juga pasti membutuhkan semacam wave yang tadi mengikuti kurva S. Kita harus hati-hati melihat ada di mana nih kurvanya. Kalau masih dalam tahap fluid, kita boleh melakukan radical innovation. Tapi kalau sudah mulai tahap dominan desain, ya kita harus melakukan incremental innovation. Ada konsekuensi dari sisi regulasi tadi yang Mbak Karina ya tanyakan, bahwa inovasi itu misalnya tadi kita berpindah ke mobil hybrid, kemudian suatu saat nanti kita berpindah ke mobil terbang misalnya, ya tentu pasti membutuhkan regulasi dan kebijakan yang berbeda. Pertanyaannya adalah sejauh mana nanti kita bisa mengikuti ini regulasinya. Lalu perubahan itu juga pasti akan sangat berhubungan erat dengan lingkungan digital yang saat ini kita alami, kemudian juga kaitannya dengan monopoli, dengan persaingan, dengan banyak hal lah. Apakah kita harus mengedepankan perusahaan lokal, atau kita boleh memberi kesempatan untuk perusahaan global seperti Google atau Facebook untuk menguasai, atau kita harus bikin padanannya di level lokal misalnya. Itu juga menjadi pertanyaan. Lalu satu lagi adalah konsep sistem inovasi.
Karena kita bicara soal inovasi itu pasti sesuatu yang kompleks, sesuatu yang luas, melibatkan banyak sekali industri, banyak sekali produk, maka kita perlu mempertimbangkan gagasan tentang klaster. Nah, di Silicon Valley itu jelas ya, klasternya itu didukung oleh kampus, ada Stanford, ada Berkeley, dan seterusnya. Kemudian ada startup-nya, kemudian ada venture capital-nya, dan seterusnya. Jadi jelas mereka mau bikin perusahaan, mau membuat teknologi cluster di Silicon Valley. India juga punya, misalnya di Bangalore itu mereka punya cluster, tapi fokusnya adalah untuk bisnis yang sifatnya service dan outsourcing. Kemudian juga ada di London misalnya. Kalau di London karena dekat dengan pemerintahan, dekat dengan pusat keuangan, maka inovasinya berbasis keuangan. Fintech itu banyak sekali berkembang di sana. Kemudian ada juga misalnya di Israel, di Tel Aviv. Ya, di Israel ini lebih banyak untuk teknologi biotech, kemudian juga teknologi militer, itu juga banyak sekali dikembangkan di sana. Nah, pertanyaannya nanti Indonesia mau kayak apa? Ini yang belum jelas nih, apakah kita mau membuat yang seperti Rusia, atau membuat yang seperti London, atau mau membuat yang seperti India, atau mau seperti Silicon Valley, atau membuat yang model kita sendiri. Ini yang masih menjadi pertanyaan. Di Indonesia tuh kita punya Undang-Undang Sistem Inovasi Nasional ya, tapi klasterisasi ini juga terus terang belum jelas. Sebagai contoh misalnya kalau di negara-negara luar itu klasterisasinya jelas, ada kampus-kampus yang ditujukan untuk mengembangkan ilmu, ada yang ditujukan untuk mengembangkan teknologi, ada yang ditujukan untuk membantu menyiapkan lulusannya ke pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia belum jelas nih. Misalnya apa bedanya UGM dengan ITB, dengan IPB, dengan UI dan seterusnya. Padahal harusnya kan ada klasterisasi. Misalnya kalau di UI mungkin lebih fokus ke bidang-bidang hukum umpamanya. Kemudian IPB ya mungkin lebih kepada pertanian, ITB lebih ke teknologi, UGM lebih ke ekonomi atau social science dan seterusnya. Itu belum ada nih konsep-konsep klaster kayak gini. PR buat Anda sekalian lah nanti di masa yang akan datang. Oke, sampai sini dulu mungkin Mas dan Mbak sekalian. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, monggo silahkan. Yuk, Mas. Silakan, Mas. Tadi kan Bapak jelasin kalau inovasi teknologi lebih cepat berkembang dibanding kebutuhan. Nah, kalau gitu dengan mengimprove teknologi yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan bisa memperkecil biaya R&D ya Pak. Terus di sisi lain, inovasi Apple kan tadi Bapak bilang sudah mulai rendah. Nah, itu apakah juga sejalan agar biaya R&D lebih rendah mengikuti perkembangan dari kebutuhan itu sendiri ya Pak? Terima kasih. Makasih Mas. Mas siapa ya tadi ya? Elan, Pak. Mas Elan, oke. Jadi ya betul Mas bahwa kalau untuk kasus Apple ya banyak hal ya. Bisa jadi mereka memang sengaja membatasi inovasinya, tidak lagi fokus ke radical innovation karena teknologi handphone mungkin sudah mendekati limitnya, jadi mereka mau fokusnya incremental saja, sedikit-sedikit. Kemudian yang Anda sampaikan tadi juga, mungkin ada benarnya juga bahwa inovasinya incremental saja supaya R&D-nya murah. Nah, kalau R&D-nya murah, nanti produk yang dijual ke market bisa lebih terjangkau, harapannya bisa mendapatkan market share yang lebih tinggi. Itu juga bisa menjadi penjelasan. Lalu yang pertama tadi kaitannya dengan difusi informasi dengan difusi teknologi yang berbeda ya karena nature-nya informasi itu kan tidak membutuhkan pemrosesan berlebih ya, tidak membutuhkan komplementari teknologi dan seterusnya, sehingga difusinya lebih cepat terjadi dibandingkan dengan difusi teknologi. Terus bagaimana membuat difusi teknologi itu lebih cepat? Yang bisa saja bahwa kita berupaya untuk melihat apa yang terjadi di market, melihat kebutuhan pasar, kemudian mencoba mengakomodasi kebutuhan tersebut supaya nanti difusi teknologinya bisa lebih cepat. Itu bisa saja terjadi, Mas.
Tapi nanti untuk yang difusi akan kita bahas lebih detail di sesi besok ya, sesi 7 kali ya. Nanti kita akan diskusikan lebih spesifik di sana. Gitu kurang lebih, Mas Elang. Terima kasih. Ada lagi, Mas? Monggo silakan. Baik, Pak. Izin bertanya, Pak, terkait disruptive innovation ya, Pak. Saya sudah sempat melihat video Bapak yang di YouTube. Bapak memberikan contohnya, salah satunya juga tentang pendidikan, di mana sekarang ada banyak pendidikan online semacam mungkin Coursera dan sebagainya, yang itu Bapak sendiri bilang bisa mendisrupt pendidikan formal seperti universitas gitu, Pak. Nah, saya juga teringat, saya tahu ada namanya Binar Academy, Pak. Kantornya itu membuka cabang di Jogja dan di Jakarta kalau nggak salah. Jadi Binar Academy ini seperti akademi untuk coding, programming, dan sebagainya begitu. Cuman yang membuat ini lebih seksi gitu ya Pak adalah ini didirikan oleh Mbak Alamanda Santika, mantan Vice President of Product Dead Project itu. Jadi Mbak Alamanda ini membuat akademi sendiri, akademi untuk programming dan sebagainya, yang mungkin juga ada beasiswa dan sebagainya untuk mentrain anak-anak muda yang ingin jadi engineer dan sebagainya. Dan tidak hanya itu, yang membuat ini seksi adalah karena ini dibuat oleh mantan Vice President of Product Project, jadi sering ada isu bahwasanya lulusan sini juga lebih diarahkan nantinya akan bekerja di mana. Nah, menurut saya ini akan lebih seksi gitu, karena misal saya sebagai engineer, kayak saya di sini bisa belajar lebih sesuai dengan tren yang ada karena langsung dari mantan seorang di corporate langsung gitu, di Gojek langsung, jadi mungkin ilmunya juga bisa lebih relate. Di sisi lain juga setelah lulus saya semakin lebih terarah gitu, udah kayak dibantu untuk kerja di mananya. Sedangkan kalau kita lihat di kampus kadang bisa jadi ilmu yang di kampus itu mungkin mohon maaf Pak, tapi mungkin ada orang-orang yang mungkin beranggapan kurang bisa relate dengan tren yang mungkin lebih cepat perkembangannya, dan juga kadang kalau udah lulus juga masih pada bingung nyari kerjaan, masih pada kesusahan nyari pekerjaan. Jadi dari tadi Binar Academy ini tentu akan lebih seksi gitu ya Pak, karena udah lebih jelas materinya, mungkin lebih sesuai tren, dan juga kalau lulus lebih diarahkan. Kalau ke kampus kan kayak ya sudah lulus, kita sendiri yang bingung mencari pekerjaannya. Dan mungkin dari sisi Pak Novel sendiri sebagai seorang dosen gitu ya Pak, dan juga seorang dosen di sebuah universitas itu, dari segi pihak yang terdistrap itu mungkin alangkah baiknya gimana ya Pak untuk menangani adanya sebuah pihak yang mendistrap kita tadi. Kira-kira Pak Novi gimana nih sebagai seorang dosen, kira-kira mungkin alangkah baiknya universitas itu seperti apa untuk menangani seperti ini Pak. Terima kasih. Oke, makasih Mas. Kalau saya pribadi persiapannya sudah mulai bertani ya, jadi kalau nanti udah nggak dibutuhkan jadi dosen ya saya mau jadi petani aja. Tapi apa namanya itu, ini pertanyaan yang berat. Ya, jadi kalau menggunakan tadi yang saya jelaskan tentang siklus teknologi ya, sebetulnya apa yang terjadi di dunia pendidikan barangkali juga akan mengikuti siklus ini. Misalnya sekarang kita mengalami tahap dominan desain ya, kita tahu ada kampus, kita tahu ada kurikulum, kita tahu ada akreditasi dan lain sebagainya. Kemudian ada incremental change, kurikulumnya diperbaiki, textbook-nya diperbaiki, kita sekarang menggunakan teknologi, kita pakai video, blended learning, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari incremental change. Tapi bukan tidak mungkin suatu saat nanti universitas atau kampus itu menjadi tidak lagi relevan. Karena tadi yang Anda sampaikan mungkin dia lebih fokus untuk, karena mungkin mereka lebih fokus, ada inisiatif-inisiatif baru yang lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan di market gitu ya. Nah, pada saat itu terjadi, bisa saja kemudian ada discontinuity ya, kemudian kampus tidak lagi relevan, terus muncul seperti yang Anda sampaikan tadi, seperti Binar Academy, atau kalau di US itu ada namanya Lambda School, ini juga sama, kayaknya niru dari sana dari Lambda School, yang konsepnya hampir sama, memberikan semacam kursus programming intensif, yang lulusannya nanti kemudian akan dipakai di perusahaan-perusahaan startup ternama. Kemudian nanti setelah itu terjadi ya barangkali akan ada kompetisi ya,
Apakah nanti kampusnya akan berbentuk seperti Coursera, atau seperti Dinar Academy, atau seperti Lambda School, atau seperti yang lain, atau bahkan mungkin nggak ada sekolah sama sekali. Lalu kemudian nanti akan terjadi dominant design lagi. Kita menemukan konsep kampus yang baru lagi, dan seterusnya. Itu argumen yang pertama. Argumen yang kedua, mungkin kampus tidak akan terdisrupsi, karena kampus itu kan fungsinya ada banyak. Jadi kalau kita bicara kampus secara keseluruhan, itu bukan sekedar kampus yang memberikan atau menyediakan lulusan atau calon yang nanti akan mengisi lapangan pekerjaan. Itu kan hanya satu hal ya. Tetapi di balik itu kan kampus juga melakukan misalnya aktivitas penelitian. Kemudian kampus itu juga melakukan aktivitas R&D. Kampus itu juga membuat paten misalnya. Kemudian kampus itu juga ada yang namanya policy ya, membuat kebijakan. Kemudian kampus itu juga ada elemen yang kita tahu misalnya pengabdian masyarakat. Jadi peran sebuah kampus itu tidak hanya sekedar ngajari mahasiswa, terus kemudian supaya dia bisa dapat pekerjaan dan seterusnya. Ini hanya bagian kecil. Tapi ada bagian lain seperti tadi melakukan penelitian, R&D, bikin policy, kemudian bikin pengabdian kepada masyarakat, mungkin menghasilkan temuan, paten, mungkin juga kampus melakukan bisnis karena dia punya toko, dia punya pom bensin, dia punya unit usaha, dia punya startup, dan seterusnya. Nah, ini ada dua argumen, Mas. Apakah kampus akan terdisrupsi? Ya, kalau iya, nanti akan mengikuti apa yang tadi saya sampaikan, pola technological discontinuity ini, mengalami siklus, dominant design, fluid design, dan seterusnya. Tapi argumen yang kedua ya bisa juga terjadi bahwa kampus itu mungkin tidak akan terdisrupsi. Terdampak iya, tapi tidak akan terus kemudian hilang gitu, karena kampus itu hanya menjalankan satu peran saja, yaitu memberikan atau menyediakan lulusan yang nanti akan diserap oleh industri, tapi itu kan hanya satu peran saja, dia masih punya peran yang lain. Gitu Mas menurut saya, jadi ada dua argumen nih, tinggal kita memilih argumen yang mana. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan atau ditanyakan terkait materi sebelumnya tentang types of innovation? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita masuk ke materi berikutnya ya, tentang standar dan externalities. Ini ada presentasi dari kelompok 5, jadi kelompok 5, monggo silakan tampilkan diri Anda, kemudian sharing screen-nya, boleh? Lalu siapkan presentasinya, the floor is yours. Silakan. Sebelumnya saya mau izin share screen apa ya? Ya, silakan Mas, monggo Mas. Sebelumnya selamat siang Pak Novi dan teman-teman sekalian. Kita dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi tentang standar dan eksternal network externalities. Di sini ada anggota kelompok saya. Yang pertama dari, yang kedua ada Nadia, ada Wahyuning Devi, Zaki, Mbak Fatima, dan saya sendiri Wisnu. Mungkin bagian pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, selamat pagi Pak Novi dan juga teman-teman sekalian. Apa suara saya sudah terdengar? Terdengar Mbak, silakan Mbak. Oh iya, jadi dari kelompok 5 kita akan presentasi mengenai network externality and uncommon tragedy. Next slide. Jadi di sini outline-nya kami akan menjelaskan ada 6 bagian. Yang pertama, definition and clarification. Yang kedua adalah mengenai indirect network externalities. Yang ketiga mengenai direct network externalities. Yang keempat, black box and the market failure. Kemudian empirical support for network failures. Dan yang terakhir adalah kesimpulan atau conclusion. Yang pertama, next slide, yaitu definition and clarification. Dari jurnal yang kami baca, yaitu dari Journal of Economic Perspective, volume 8, nomor 2, mengenai network externality. Di sini dari makalah
ekonomi di American Economy Review pada tahun 1985, Michael Katz dan Carl Saviro menyampaikan bahwa ada banyak produk yang utilitasnya diperoleh pengguna dari konsumsi barang meningkat dengan jumlah agen lain yang mengkonsumsi barang tersebut. Mereka juga menambahkan bahwa utilitas yang diperoleh pengguna dari suatu barang tergantung pada jumlah pengguna lain yang berada di jaringan yang sama. Next slide. Nah, pengertian dari network externalities menurut jurnal ini adalah perubahan benefit yang diterima oleh user atau pengguna, baik itu surplus atau defisit, dan bersifat positif atau negatif sebagai akibat dari penggunaan produk yang sama oleh orang lain. Nah, jika jumlah pengguna yang semakin meningkat, maka akan menyebabkan peningkatan nilai atau manfaat dari produk tersebut. Next slide. Kemudian ada juga network effect, ini berbeda dari network externalities, atau disebut juga efek jaringan, yaitu adalah fenomena di mana peningkatan jumlah orang atau peserta meningkatkan nilai suatu barang atau jasa. Contohnya adalah internet, yang merupakan contoh dari network effect ini. Pada awalnya hanya ada sedikit pengguna di internet, karena internet tidak berguna bagi siapapun di luar militer dan beberapa ilmuwan penelitian, namun kini semakin berkembang dan digunakan oleh hampir semua orang di dunia. Next slide. Kemudian network effect ini juga berkaitan dengan eksternalitas jaringan atau network externality, yaitu apabila eksternalitas jaringannya bersifat positif, itu dapat menyebabkan terjadinya efek jaringan atau network effect. Contohnya, misalnya, jika banyak teman Anda di Facebook, Anda mungkin bergabung dengan harapan dapat terhubung dengan mereka, yang merupakan network externality yang bersifat positif. Kemudian, jika setelah Anda bergabung dan Anda memposting konten yang berkualitas, bagus, dan itu membuat banyak orang menikmati pengalaman tersebut, maka hal itu juga dapat meningkatkan keterlibatan dari orang lain di Facebook tersebut, dan hal ini menciptakan efek jaringan. Kemudian selain itu, network effect ini juga terdapat dua jenis, yaitu direct dan juga indirect, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai indirect network externalities. Jadi apa sih indirect network externalities ini? Indirect network atau biasa kita sebut dengan market mediated effect merupakan suatu keadaan yang menggambarkan pengaruh ketika semakin bertambahnya suatu produk atau di sini dikatakan sebagai produk inti, maka complementary goods-nya juga akan mengalami peningkatan juga. Seperti saya ambil contoh seperti yang dijelaskan oleh Pak Novi di dalam video, yaitu tentang penggunaan handphone. Semakin banyak penggunaan handphone, maka semakin banyak juga orang menggunakan membeli pulsa, kuota, softcash, dan lain-lain. Next. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pecuniary externalities. Jadi pecuniary externalities ini merupakan suatu dampak yang ditransmisikan melalui suatu harga. Hal ini bukan merupakan suatu kegagalan dari pasar, karena hal ini hanya merupakan refleksi dari kelangkaan sumber daya. Jadi maksudnya begini, saya contohkan ada sebuah desa yang ingin dijadikan atau dibangun PT, maka tanah milik dari warga tersebut harus dibebaskan terlebih dahulu dengan cara membeli tanah tersebut. Karena hal itu, para pemilik sadar bahwa tanah tersebut itu penting bagi para pemilik atau bisa dikatakan sebagai kelangkaan sumber daya. Maka si pemilik tanah tersebut akan menaikkan harga tanah tersebut. Seperti itu. Walaupun tanah tersebut dinaikkan, pembeli akan tetap membelinya karena dianggap penting. Kemudian yang kedua mengenai technological externalities atau merupakan suatu dampak dari munculnya teknologi baru yang mengubah tren produksi. Secara tidak langsung, eksternalitas ini dapat mempengaruhi karakteristik konsumen di masyarakat umum. Jadi misalnya begini, saya ambil contoh, ada suatu perusahaan migas yang menemukan metode fracking. Nah, artinya hal tersebut akan meningkatkan produksi dari migas tersebut. Atau contoh lainnya yaitu ketika seperti sekarang pabrik sekarang kan sudah modern,
ada mesin packing seperti itu dan mesin pemotong. Nah, hal tersebut adanya perubahan munculnya teknologi tersebut akan membuat meningkatkan produksi dari pabrik tersebut. Kemudian kesimpulannya yaitu adanya indirect externalities ini akan mendorong manusia untuk melakukan monopoli. Karena monopoli tersebut terjadi karena adanya polarisasi, dan polarisasi tersebut akan membentuk atau membuat kelompok-kelompok yang kuat semakin mendominasi, dan begitu sebaliknya kelompok-kelompok yang lemah akan cenderung tersegmentasi seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah direct network externalities. Direct network effect atau same side effect ini adalah kegiatan yang terjadi ketika semakin banyak users yang menggunakan produk atau layanan, maka nilai dari produk atau layanan tersebut akan meningkat. Contohnya seperti penggunaan telepon, yang mana telepon ini kan hanya berguna ketika orang yang akan kita hubungi ini juga memiliki telepon. Jadi semakin banyak orang yang memiliki telepon, semakin luas network yang akan dijangkau dan semakin meningkat value dan manfaat untuk memiliki telepon. Selanjutnya, ini dijelaskan lagi kalau network externalities ini sepertinya agak berbeda dengan network effect. Nah, perbedaannya ini adalah disebut sebagai network externalities ini ketika partisipan, yaitu users dan pemilik di dalam pasar ini bisa menginternalisasi value yang dimiliki oleh sebuah produk. Namun kalau jika users tidak bisa menginternalisasi atau hanya pemiliknya saja yang mampu menginternalisasi dari value produk tersebut, itu yang disebut sebagai network effect. Next. Nah, secara umum itu eksternalitas adalah biaya yang harus ditanggung atau manfaat yang tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi. Eksternalitas ini ada yang positif, negatif, dan inframarginal. Yang pertama, eksternal positif ini adalah dampak yang menguntungkan yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Jadi tindakannya ini berdampak positif terhadap lingkungan sekitar. Contohnya seperti misalnya ada keberadaan universitas, nah memberikan keuntungan dari segi perekonomian di warga sekitar, misalnya adanya kos-kosan atau tempat fotokopi atau tempat angkringan seperti itu. Nah, yang kedua adalah eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif ini adalah efek samping negatif yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Jadi misalnya kalau eksternalitas negatif itu contohnya seperti suatu pabrik yang ada di pemukiman. Nah, limbah atau polusi asapnya ini menyebabkan warga sekitar itu terkena penyakit pernafasan misalkan. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah eksternalitas inframarginal yang dijelaskan di next slide. Next. Nah, di dalam jurnal yang telah kami baca, ada berikut yang termasuk dalam jenis-jenis externalities yang sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai network externalities. Yang pertama ada inframarginal externalities, internalizing through transaction, dan internalizing through ownership. Next. Nah, inframarginal externalities ini adalah keadaan di mana tidak adanya dampak negatif maupun positif yang akan didapatkan atau diderita oleh masyarakat atau user yang berada pada zona inframarginal. Nah, di sini juga diterangkan bahwa for inframarginal externalities, the marginal utility of the external activity is zero. Maksudnya di sini adalah ketika utilitas marginal dari aktivitas eksternal ini nol, maka pihak yang terkena dampak ini tidak terpengaruh apapun, tidak ada perubahan marginal dalam aktivitas yang menyebabkan eksternalitas. Contohnya, sederhananya kayak misalkan ada di satu lingkup
suatu desa gitu. Nah, setiap ada penduduknya yang ingin meningkatkan pendidikannya untuk meneruskan jenjang S3 misal. Nah, waktu keputusan dia untuk menuju level S3 ini pun tidak berpengaruh positif maupun negatif untuk warga sekitar atau lingkungan sekitar. Jadi tidak ada pengaruh apapun. Seperti itu. Next. Yang kedua adalah internalizing through transaction. Network effect tetap dapat diinternalisasi ketika berinteraksi secara langsung oleh user. Jadi misalnya interaksi langsung antara sekelompok programmer yang mengerjakan software yang mana telah menangkap semua manfaat jaringan dengan mengadopsi bahasa yang sama untuk berkomunikasi. Nah, interaction-nya ini yang disebut dengan transaksi. Jadi tidak mungkin transaksi ini kan tidak membutuhkan biaya yang besar, bahkan hanya sekedar interaksi saja. Dan ini mudah untuk dilakukan, maka tidak termasuk dalam eksternalitas network eksternalitas. Next dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke poin yang ketiga, yaitu internalizing through ownership atau internalisasi melalui kepemilikan. Nah, di sini internalizing through ownership adalah suatu kondisi di mana pemilik jaringan ingin menginternalisasi suatu network effect dengan melakukan investasi atau memberikan insentif untuk meningkatkan nilai bersih dari jaringannya tersebut. Nah, namun hal ini sudah banyak diperdebatkan bahwa dengan cara ownership atau kepemilikan tidak selalu menawarkan solusi untuk masalah eksternalitas jaringan, karena pemilik jaringan tidak dapat berkomitmen secara kredibel untuk menetapkan harga di bawah biaya marginal, yang nantinya mungkin diperlukan untuk mendorong partisipasi yang optimal dari users atau peserta. Kemudian next. Nah, untuk menganalisis situasi ini terdapat contoh model yaitu tragedy of the commons. Dalam gambar tersebut dapat dilihat garis MC, garis MSB, dan garis B, di mana garis B adalah manfaat yang diperoleh setiap peserta dari partisipasi dalam jaringan. Nah, bagi pemilik jaringan, garis B ini mewakili kurva pendapatan rata-rata. Dan N di sini adalah jumlah peserta dalam jaringan tersebut. Kemudian ada garis MSB, yaitu marginal social benefit atau manfaat sosial marginal. Di sini garis MSB terletak di atas garis B karena garis MSB tersebut menyertakan dampak positif dari peserta tambahan pada peserta jaringan lainnya. Nah, garis MSB di sini sebagai turunan pertama dari total manfaat sosial. Dan juga mewakili kurva pendapatan marginal yang tersedia dibagi pemilik jaringan. Kemudian ada juga garis MC, di sini adalah biaya marginal untuk melayani peserta jaringan dan diasumsikan meningkat dengan ukuran jaringan. Nah, pada model ini perilaku memaksimalkan keuntungan untuk pemilik jaringan akan membebankan harga pada titik P, dan nantinya akan mengakomodasi peserta jaringan pada titik N. Karena ini menyamakan pendapatan marginal dengan biaya marginal. Kemudian next. Nah, dalam kasus ini pemilik jaringan memang membebankan harga di bawah biaya marginal dan tidak ada masalah dengan kredibilitas tindakan ini. Namun ada beberapa kasus, misalnya ketika American Online, salah satu internet service provider di Amerika yang memasuki pasar dengan harga lebih rendah dari rata-rata harga pesaing. Hal ini menyebabkan kesediaan untuk membayar Prodigy Network atau salah satu pesaing dari American Online menjadi turun. Nah, hal ini nantinya akan menimbulkan persaingan dalam pasar. Kemudian kesulitan muncul ketika masalah dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga keadaan untuk membayar dalam periode awal bergantung pada ukuran jaringan yang diharapkan dalam periode selanjutnya atau periode kedua. Nah, pada kasus American Online tersebut dan Prodigy Network, hampir sama dengan halnya kasus yang dijabarkan oleh Katz dan Shapiro, yang menyajikan sebuah kasus di mana perusahaan dengan biaya yang lebih rendah pada periode kedua memiliki keunggulan dibandingkan perusahaan dengan biaya yang lebih rendah pada periode pertama. Oke, yang selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selamat siang Pak Novi dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang black boxes and the market failure of discrete choices. Next, please. Nah, black boxes adalah dalam sains, computing, dan engineering, black boxes adalah sistem yang dapat dilihat input dan outputnya, namun tidak dapat dilihat proses atau cara kerja internalnya, seperti yang ada di gambar di bawah ini. Next, please. Nah, lalu discrete choices. Dalam ilmu ekonomi, discrete choices adalah mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi pilihan antara dua atau lebih alternatif diskrit, seperti memasuki atau tidak pasar tenaga kerja, atau memilih di antara beberapa mode operasi atau transformasi yang akan digunakan. Next. Nah, market failure atau kegagalan pasar adalah suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien atau ketimpangan antara produsen dan konsumen. Dalam hal ini, mekanisme pasar yang tidak efektif, yang tidak efisien akan menyebabkan kebutuhan pasar yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Next, please. Nah, lalu pada jurnal disebutkan bahwa masalah eksternalitas jaringan ini adalah yang pertama, beberapa tindakan akan menjadi kekayaan sosial dan meningkat jika cukup banyak orang yang bergabung. Tetapi beberapa agen atau pihak akan menemukan bahwa tindakan independen atau berdiri sendiri itu tidak lagi menarik. Yang kedua, network effect yang didiagnosis dalam literatur ini menimbulkan masalah transisi, masalah koordinasi gerakan dari satu equilibrium ke equilibrium lainnya, karena eksternalitas jaringan ini menyebabkan saling terhubungnya satu hal dengan yang lainnya. Nah, lalu dalam jurnal juga terdapat kutipan dari Fisher 1983, yaitu ekonomi umumnya tidak berhasil dengan baik dalam menjelaskan transisinya. Nah, hal ini mungkin juga merupakan dampak dari black boxes, karena ekonomi neoklasik telah menempatkan transisi ke dalam black boxes dengan asumsi yang telah dijelaskan sebelumnya pada pengertian black boxes itu sendiri, bahwa proses yang tidak diketahui ini bertanggung jawab atas pergerakan yang terjadi tanpa biaya dan tanpa batas waktu. Next. Nah, pada perspektif dunia saat ini, kita memang merasa luar biasa atau bangga bahwa bahkan teknologi atau tindakan atau inovasi baru yang paling biasa pun telah diterapkan di sekitar kita. Nah, namun hal ini juga berarti bahwa kita hidup di dalam ketidakpastian. Bahkan tindakan produksi yang paling sederhana pun memerlukan kapasitas untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan ekspektasi baik perusahaan maupun pasar, dan risiko apakah produk tersebut dapat bertahan di pasaran. Next. Nah, namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ekonomi dan pasar akan tetap bertransisi pada produk ataupun standarnya. Contohnya ada di gambar pada slide ini. Mungkin dulu perusahaan atau individu mengirimkan produk atau barang mereka menggunakan kuda dan kereta atau yang sekarang disebut dengan delman. Nah, namun pada saat ini mereka telah menggunakan mobil atau pickup. Dan contoh kedua adalah mungkin dulu untuk pengetikan dokumen perusahaan mereka menggunakan mesin ketik, dan sekarang telah beralih ke penggunaan komputer. Dan juga dari surat menyurat ke mesin fax atau sekarang telah menggunakan email atau handphone dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada bagian kelima ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana data empiris yang menjelaskan bahwa mengenai network failure. Oke. Nah, ini. Jadi apa sih itu network failure itu? Jadi itu adalah sebuah kondisi di mana yang menggambarkan kegagalan pasar atau market failure itu disebabkan oleh network externalities, di mana pada dasarnya dan idealnya adalah pasar itu akan konsumen akan memilih barang dengan kualitas terbaik yang menurut mereka dan juga dengan nilai yang paling berharga. Akan tetapi
ada kondisi di mana barang yang justru banyak dipakai oleh orang-orang itu tidak sebanding dengan value yang sebenarnya. Nah, ini sebagai contohnya adalah QWERTY keyboard dan juga bagaimana kaset video beta yang dikeluarkan oleh Sony versus VHS yang dikeluarkan oleh GVC. Nah, jadi pada dulunya keyboard QWERTY itu keluar, mereka memiliki saingan yang namanya Dvorak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah penggunaan keyboard QWERTY itu sendiri. Awalnya, keyboard QWERTY itu dirancang untuk memperlambat kecepatan mengetik. Akan tetapi, pada waktu itu, keyboard QWERTY dengan layout yang seperti ini, dia menjadi market leader, dikarenakan tidak ada pesaingnya. Dan pada waktu itu, penggunaan secara masif justru banyak menggunakan keyboard QWERTY, yang pada dasarnya itu digunakan untuk memperlambat kecepatan mengetik. Sementara saingannya itu yaitu Dvorak, itu secara ilmiah memungkinkan pengetikan yang secara ilmiah lebih cepat. Akan tetapi, jumlah Dvorak itu sangat sedikit, sehingga penggunaannya juga tidak sebanyak QWERTY, yang membuat QWERTY itu menjadi market leader. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada suatu fakta irasional yang menyebabkan QWERTY itu bisa menjadi market leader. Karena kesalahan ini mengakibatkan sebuah standar yang bersifat inferior dapat menguasai pasar akibat penggunaan yang masif. Sebagaimana kita tahu, kalau di logika kan adalah Dvorak akan lebih banyak digunakan karena dia memungkinkan pengetikan yang lebih cepat dibandingkan QWERTY. Akan tetapi karena standar yang bersifat inferior dari keyboard QWERTY ini menguasai pasar dan penggunaannya secara masif, maka di situ terjadi network failure akibat dari penggunaan QWERTY yang jauh lebih banyak. Selanjutnya, nih, apakah kaset video beta lebih baik daripada VHS? Pada waktu tahun sebelum kaset video itu dikeluarkan, ada yang namanya produk dari Sony yaitu beta dan juga saingannya VHS, di mana bersama Sony beta ini menjadi pelopor dalam industri kaset video. Kemudian berdasarkan Consumer Report mengungkapkan bahwa kualitas gambar dari VHS itu 2 kali lebih baik dibandingkan beta. Akan tetapi yang menjadi perbedaan antara keduanya secara teknikal adalah ukuran kaset, pita, dan kecepatan pita pemutaran dalam kaset video tersebut. Dan yang terakhir yaitu perusahaan Sony itu lebih mengutamakan transportability dari kaset itu sendiri, sehingga mereka lebih menciptakan kaset yang berukuran lebih kecil dengan durasi pemutaran yang lebih sebentar. Kemudian Matsushita yaitu perusahaan dari GVC itu sendiri yang mengeluarkan produk VHS memandang kapasitas kaset sebagai prioritas, sehingga di sini mereka menciptakan ukuran kaset yang lebih besar. Nah, mengapa beta bisa jauh lebih kenal dibandingkan VHS sementara kualitasnya jauh di bawah VHS itu adalah karena seperti kasusnya QWERTY tadi, beta menjadi pelopor dalam industri tersebut dan menjadi inisiator dalam industri kaset video. Oke. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari paparan yang tadi telah dipaparkan oleh teman-teman saya dan merujuk kepada jurnal yang telah di-share oleh Pak Noti, mungkin bisa untuk dapat kita simpulkan bahwa meskipun efek jaringan bersifat luas dalam perekonomian, terdapat bukti akan adanya keberadaan eksternalitas jaringan, dan kebanyakan dari efek eksternal ini dari ukuran jaringan berupa uang atau bisa dibilang hanyalah uang. Beberapa fenomena yang terlihat seperti efek jaringan merupakan manifestasi dari kemajuan teknologi. Namun beberapa efek jaringan yang merupakan interaksi nyata habis di margin. Kejadian ini tidak membawa kemungkinan khusus dari kegagalan pasar atau eksternalitas, yaitu jaringan di mana beberapa kepemilikan tidak dapat dihindari, internalisasi yang efisien dari efek jaringan dapat segera terjadi. Jaringan yang tidak dimiliki, yang ada berdasarkan pertukaran materi antar individu, transaksi yang dinegosiasikan, masih dapat menawarkan solusi untuk masalah pasar. Akhirnya dari adanya efek jaringan nyata ini yang tidak diinternalisasi ini, masalah ini dapat dipahami sebagai eksternalitas varietas yang mungkin bisa diukur berdasarkan banyak atau sedikitnya aktivitas.
Binet. Selanjutnya, model eksternalitas jaringan berjalan dengan sangat teliti dari asumsi sederhana dan masuk akal bahwa manfaat dari suatu aktivitas bergantung pada jumlah peserta atau mungkin bisa dibilang jumlah data hingga berbagai variasi kesimpulan. Memikirkan tentang efek jaringan dan mempertimbangkan bagaimana interaksi sosial memiliki kesamaan dalam jaringan, kita perlu mengakui bahwa kasus teori bentuk eksternalitas jaringan dapat dibilang berbahaya dan kasus empiris belum dapat dipastikan. Namun dari demikian, konstruksi eksternalitas ini bisa menjadi salah satu solusinya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai presentasi kami yang telah disajikan dan mengenai jurnal yang dirujuk. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 5 atas presentasinya, cukup komprehensif. Kita langsung saja mungkin buka pertanyaan ya dari teman-teman kelompok yang lain. Kalau ada pertanyaan dan komentar, silakan. Permisi Pak, saya mau bertanya. Silakan Mbak, silakan. Ya, nama saya Alvina Farah dari kelompok 1. Ingin bertanya tadi tentang yang black boxes tadi itu gimana yang bisa dijelasin lebih lanjut, kayak contohnya dan maksudnya proses yang nggak kelihatan itu maksudnya gimana? Gitu sih, makasih. Oke, mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu kelompok 5? Boleh ditampung dulu, Pak. Ditampung terlebih dahulu, Pak. Baik. Yang lain silakan pertanyaannya atau komentarnya untuk kelompok 5. Permisi Pak. Ya. Saya ada pertanyaan. Saya Ardana dari kelompok 3. Saya ingin bertanya mengenai apa positif dan negatifnya dari network externality. Jadi dari video YouTube-nya Pak Novi, saya melihat kalau contoh dari network eksternal itu bisa positif atau bisa negatif gitu. Misalnya positif seperti telepon, ketika semakin banyak pengguna maka utility-nya akan semakin meningkat gitu. Tapi kebalikannya bisa negatif juga, misalnya seperti jalan tol. Kalau semakin banyak penggunanya maka akan semakin macet dan utility-nya semakin berkurang gitu. Nah, tapi saya menemukan bahwa misalnya ada suatu produk yang network externality-nya itu bisa positif atau negatif gitu. Misalnya game online deh. Ketika game online usernya itu banyak, mungkin network externality-nya itu bersifat positif karena semakin banyak pemain maka akan semakin seru lah istilahnya atau semakin meningkatkan minat dari para pemain gitu. Tapi apabila terlalu banyak, semakin banyak lagi, maka mungkin network externality-nya bisa menjadi negatif. Mungkin misalnya servernya sering penuh atau mungkin sering bermasalah dan sebagainya gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Bagaimana kita menilai itu suatu network externality itu positif atau negatif? Apakah positif negatifnya network externality itu bergantung pada produknya atau jasanya, atau dalam satu jasa itu bisa positif negatif secara bersamaan atau mungkin siklus atau bagaimana gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ardana. Silakan, ada lagi? Saya ingin bertanya Pak. Yuk. Bagaimana bagaimana sebuah digital teknologi itu dapat mempengaruhi atau memiliki efek eksternalitasnya. Dalam hal ini saya ingin menekankan pada munculnya polarisasi di media sosial, karena kan kalau berdasarkan papernya Safiro yang The Art of Standard Wars itu kan polarisasi itu kan bisa muncul karena adanya standar-standar yang dipegang oleh beberapa orang yang ada di satu kelompok gitu loh. Nah, itu bagaimana kok bisa digital teknologi saat ini itu bisa mendorong adanya polarisasi gitu. Terima kasih. Tiga dulu mungkin. Mau dijawab kelompok 5 atau mau dibuka lagi? Saya mau jawab dulu, Pak. Silakan. Saya mau jawab yang dari pertanyaan dari Aisyah. Pertanyaannya itu bagaimana cara mengatasi eksternalitas yang negatif di dalam kegiatan ekonomi, khususnya perusahaan. Nah, untuk menanggulangi atau mengatasi eksternalitas negatif itu, biasanya di dalam perusahaan itu ada yang namanya CSR atau
corporate social responsibility, yaitu adanya tanggung jawab dari perusahaan. Yang selanjutnya adanya regulasi dari setiap EPA atau Environmental Protection Agency, yang mana dia punya regulasi untuk mewajibkan misalkan semua pabrik itu mengurangi limbahnya per tahunnya itu berapa ton seperti itu. Yang ketiga adanya pajak atau corrective tax, yang mana perusahaan ini perusahaan yang menyebabkan eksternalitas ini juga harus membayarkan pajak atau biaya yang setimpal dengan biaya marginal dari eksternalitas yang telah dilakukan, seperti itu. Sudah menjawab, Aisyah? Oke. Pertanyaan yang lain silakan dijawab. Gimana Mas, Mbak, pertanyaan yang lain? Silakan Sebentar, dijawab. Pak. Kita sedang berdiskusi sebentar ya, Pak. Oke. Saya kira mati sinyalnya tadi, nggak ada respon. Mungkin saya mau menjawab yang dari Ardana, tapi bisa saya dulu ya, Pak. Kalau menurut saya yang sebenarnya tuh network externalities positif atau negatifnya itu kayaknya tergantung dari perspektif antara users atau pemiliknya. Misalkan kalau yang tadi dikatakan, kalau game online itu kan semakin banyak orang yang download game online, jadi semakin banyak networknya. Nah, itu kan positif. Tetapi di satu sisi ketika banyaknya yang download atau yang menggunakan game online itu akan menyebabkan dampak negatifnya itu adanya bandwidth pada aplikasi. Nah, di sini mungkin cuman dilihat dari perspektifnya antara users. Kalau users itu dikatakan itu menjadi dampak negatifnya karena bandwidth itu tadi. Kalau dari perusahaannya atau yang punya game online-nya itu positif karena mereka juga bertambahnya user dalam download game online itu. Seperti itu. Gimana Ardana? Oke, terima kasih. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vina tadi. Saya akan mencoba menjawabnya sepemahaman saya. Black boxes itu dalam science dan engineering itu merupakan sistem atau pengujian mengenai sebuah software dengan cara memasukkan input atau perintah pada software tersebut dan melihat output sebagai indikator apakah software tersebut berhasil atau tidak tanpa mengetahui bagaimana proses dalam software tersebut. Nah, posisi black boxes pada transisi ekonomi ini itu seperti itu. Kita tidak bisa melihat bagaimana proses transisi pada ekonomi ini yang bisa kita lihat sebagai indikator pasar dan ekonomi ini itu bertransisi itu hanya pada output atau penemuan-penemuan yang dihasilkan. Mungkin seperti itu. Apakah menjawab, Alvina? Oke, makasih Nadia. Masih ada satu pertanyaan ya yang belum terjawab ya? Iya, Pak. Izin mencoba menjawab, Pak. Sepengetahuan saya mengenai bagaimana digital teknologi bisa menimbulkan suatu polarisasi. Jadi kalau menurut artikel yang saya baca ini, media sosial atau digital teknologi, cara untuk mempengaruhinya yaitu dengan cara merangkul para pengguna dalam jaringan pergaulannya sendiri dan menyebabkan para pengguna dari digital teknologi itu tersekat serta seperti gimana ya, Pak? Justru jadi intinya itu tersekat-sekat gitu, Pak. Jadi orang-orang dari pengguna itu seakan-akan lebih lama dalam menggunakan teknologi digital seperti itu, Pak. Apakah sudah menjawab? Atau bisa teman-teman membantu menjawab? Gimana Mas Anarga tadi?
Pertanyaannya apakah sudah terjawab? Lumayan terjawab, Pak. Saya ingin menambahkan. Silakan, Jadi silakan. Jadi kan konsep dari externalities itu adalah semakin banyak pengguna ya. Semakin banyak pengguna yang menggunakan, otomatis value dari produk itu atau jasa tersebut akan semakin meningkat. Nah, bagaimana sih teknologi digital itu mempengaruhi externalities itu adalah benar seperti yang dikatakan oleh Wahyuni tadi, bahwa itu akan meningkatkan branding dari si produknya itu sendiri dan makin banyak orang yang mengetahui mengenai informasi dari produk itu sendiri. Nah, tapi buruknya itu tadi adalah dia bisa menciptakan polarisasi karena orang menjadi tersekat-sekat dan setiap orang yang menerima informasi yang sama bisa saja menangkap informasi tersebut secara berbeda sehingga itu mempengaruhi pilihan mereka terhadap produknya. Nah, di situ tadi bagaimana si polarisasi itu muncul adalah ketika ada sebuah perusahaan yang besar dan sebuah perusahaan yang kecil. Ketika mereka berusaha menyampaikan informasi yang sama, tapi ketika orang udah berpandangan bahwa perusahaan yang besar ini lebih baik, maka ya di situ mereka akan lebih memilih kepada perusahaan yang besar itu. Dan ini bisa menciptakan bias seperti yang tadi mengenai network failure tadi, bahwa tidak selamanya yang menjadi yang banyak digunakan itu merepresentasikan dari value-nya barang itu sendiri. Seperti itu. Bagaimana Mas Anargan? Baik, terima kasih Mas Wisnu, cukup ini penjelasannya cukup jelas. Sudah terjawab semua ya pertanyaannya? Sudah ya, Pak. Oke, baik. Makasih kelompok 5 atas presentasinya. Jadi kenapa saya bawakan artikel ini sesungguhnya karena ada banyak pelajaran begitu ya yang menarik gitu. Jadi yang pertama adalah bahwa kalau dulu kita bicara itu soal aset, soal kepemilikan, ya, soal ownership istilahnya. Ini yang menjadi penting di masa dulu ya. Tapi sekarang itu paradigmanya sudah berbeda. Kita tidak lagi mengedepankan aset atau ownership, melainkan lebih kepada akses atau yang kita sebut sebagai sebuah network. Zaman sekarang inilah yang kemudian menjadi lebih penting gitu. Kalau dulu mungkin penting ya kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya tanah, kita punya deposito dan seterusnya. Sekarang ya itu masih tetap penting, tapi sekarang lebih penting adalah akses atau network. Jadi misalnya Anda punya akses ke Pak Luhut misalnya, atau Anda bisa telepon-teleponan ke Pak Sandiaga Uno, atau Anda kenal dengan Raffi Ahmad, Anda kenal dengan Anya Kiraldin, Anda bisa diundang ke podcastnya Deddy Corbuzier gitu. Walaupun Anda nggak punya duit, tapi selesai masalah hidup Anda. Kalau Anda punya akses ke orang-orang itu, masalah hidup Anda selesai. Nah, konsep ini itu menjadi semakin relevan ya, tidak hanya di level individu, tapi juga di level perusahaan. Kalau dulu di level perusahaan kita bicara soal aset, itu berarti kita bicara soal berapa pabrik yang dimiliki, kemudian berapa tanah yang dimiliki, berapa tenaga kerja yang dimiliki, dan seterusnya. Tapi yang sekarang terjadi bukan itu yang dicari, melainkan lebih kepada network. Sebagai contoh seperti Gojek saja, yang disoroti adalah berapa network drivernya, berapa network penjual makanannya, berapa network penggunanya, dan seterusnya. Karena network dan akses itulah yang kemudian akan dihargai lebih tinggi di market daripada aset atau ownership. Jadi ini gagasan utamanya atau pesan moral yang bisa dipetik dari artikel yang kita diskusikan pada hari ini. Nanti detail-detailnya akan saya lanjutkan di pertemuan mendatang, tapi mohon diingat-ingat bahwa kalau dulu kita lebih fokus pada aset, kepemilikan, ownership, sekarang kita lebih mementingkan akses dan network. Inilah yang menjelaskan kenapa Bluebird itu punya taksi banyak, punya pool banyak, punya tempat di banyak kota gitu ya. Kemudian Garuda jelas ya, Garuda punya pesawat yang banyak, dia punya lounge, dia punya GMF dan seterusnya. Tapi valuasinya masih kalah dibandingkan dengan Gojek.
Karena Gojek punya akses, Gojek punya network, punya basis pengguna yang luar biasa besar, dan kalau itu dikapitalisasi nanti bisa memberikan economic value yang jauh lebih besar bila dibandingkan perusahaan-perusahaan yang konvensional yang masih mengedepankan aset. Dan sekali lagi ini berguna tidak hanya di level perusahaan tapi juga individu. Sekarang tidak terlalu penting Anda punya duit atau enggak, tapi kalau Anda bisa mengakses orang-orang penting di negara ini, ya beres sudah urusan hidup Anda. Kira-kira pesan-pesan moralnya begitu, Mas dan Mbak sekalian. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan elaborasikan sedikit tentang tadi perbedaan antara direct dengan indirect, kemudian antara positif dan negatif dan seterusnya, lalu apa yang bisa kita petik dari dinamika di network yang kita geluti atau yang kita gunakan saat ini. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Sekali lagi terima kasih kelompok 5 atas presentasinya yang cukup komprehensif ya. Boleh kita kasih applause buat teman-teman kelompok 5. Kemudian selanjutnya sesuai dengan jadwal, insya Allah kita akan ketemu lagi besok di sesi yang ke-7, Kamis, jam 10 siang ya, 10 pagi. Mohon disiapkan kelompok 6 untuk presentasinya, juga tugas-tugasnya. Untuk sementara saya akhiri dulu sesi kita pada siang hari ini. Saya tutup, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salam, terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.